Dan itu semua tidak hanya alat cantrang, tapi semua alat tangkap yang kita minta kepada mereka untuk berubah ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Jadi ekologi tetap kita jaga, lalu kemudian ekonomi juga harus jalan. Halo pembaca Babe, kembali lagi masih di Babe One on One bersama dengan Pak Menteri KKP, ada Pak Sakti Wahyu Trenggono. Pak, ini segmen kedua, kita akan membahas hal yang sedikit berbeda, polemik cantrang yang sampai sekarang mungkin belum selesai. Pak Trenggono, kita tahu persoalan cantrang ini kan memang peraturan menterinya masih ditangguhkan ya Pak ya? Pelaksanaannya masih. Ya, pelaksanaannya masih. Kalau peraturan menterinya sudah selesai. Ya. Pelaksanaannya masih ditangguhkan. Nah, apa rencana Anda ke depan Pak terkait dengan polemik cantrang? Jadi begini ya, yang pertama adalah ini kan kembali lagi soal menjaga lingkungan, ya supaya lingkungan laut ini tidak rusak. Jadi satu sisi juga secara ekonomi kan juga harus bagaimana masyarakat atau nelayan itu bisa mendapatkan ikannya, kan kira-kira begitu. Soal permen yang berbicara soal cantrang ini kan sudah melalui satu proses yang cukup panjang. Dan kemudian tetapi proses yang panjang itu sendiri akhirnya tidak dapat dilaksanakan karena aktivis lingkungan, terus kemudian banyak sekali ya media dan sebagainya, terutama aktivis lingkungan. Lalu kemudian di beberapa nelayan di beberapa tempat juga kemudian berbenturan terhadap pelaksanaan cantrang itu. Nah sehingga saya bersama dengan tim di dalam sedang mengkaji lebih dalam untuk berkomunikasi dengan para nelayan agar bergeser atau mengganti peralatan tangkapnya itu, jenis peralatan tangkapnya itu tidak lagi yang merusak lingkungan, tetapi yang lebih ramah lingkungan. Ya. Nah itu kita sudah komunikasikan karena alat tangkap yang disebut dengan cantrang ini kan hanya di nelayan-nelayan yang di pesisir Jawa, terutama itu di Tegal, kemudian di Rembang, ya tidak semua Jawa juga gitu ya. Nah ini kita komunikasikan dan itu semua tidak hanya alat cantrang tapi semua alat tangkap yang kita minta kepada mereka untuk berubah ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Karena kalau tidak, maka tidak dalam waktu yang lama itu pasti akan terjadi kerusakan lingkungan, dan kalau terjadi kerusakan lingkungan yang rugi adalah generasi berikut. Nah ini yang selalu kita sampaikan dan kita sudah melakukan itu ke pesisir utara dan sambutannya cukup positif. Mereka bersedia untuk mengganti peralatan yang tidak ramah lingkungan menuju ke ramah lingkungan. Artinya ini sosialisasi terus dilakukan ya Pak? Sosialisasi upaya persuasif juga dilakukan kepada para nelayan gitu. Karena tentu selain itu juga kan bagi nelayan kan supaya dia bisa mendapatkan hasil yang baik. Maka kita akan tata juga zonasi atau wilayah-wilayah penangkapan mereka. Karena kita tahu kan Pak, sikap soal penggunaan cantrang ini cukup berbeda ya dan menuai semacam fokus dari publik gitu yang dilakukan oleh pendahulu Anda, mulai dari Bu Susi, kemudian Pak Edi. Bu Susi menganggap ini merusak ekosistem, kemudian Pak Edi memiliki pemikiran yang berbeda gitu. Jadi mungkin publik sedikit bertanya-tanya bagaimana dengan Pak Trenggono gitu. Saya mau berdiri di tengah. Jadi ekologi tetap kita jaga, lalu kemudian ekonomi juga harus jalan. Jadi kita berdiri di tengah. Kalau kita selalu ke kanan, ke soal ekonomi saja, lingkungan akan rusak. Tapi kalau kita bicara hanya di lingkungan saja, ekonominya nggak hidup. Nah, jadi kita harus di tengah-tengah. Ke depan sebetulnya, dalam kurun waktu yang panjang, kita berharap mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang, itu perikanan tangkap tuh harus lebih menurun dan kemudian budidaya harus meningkat. Maka budidaya yang harus ditingkatkan. Kita ingin mencontoh Norwegia misalnya. Norwegia itu sangat sukses dengan budidaya salmon. Dan dia adalah eksportir salmon, dia punya kontribusi yang sangat besar di market share salmon di dunia. Dia bisa di atas 60% salmon dunia itu disuplai dari Norwegia, dan itu hasil dari budidaya. Dan itu membutuhkan 50 tahun untuk melakukan budidaya yang benar.
Nah gitu kira-kira. Nah kita harus contoh itu, mana yang menjadi kuat. Ya belum tentu harus salmon, tapi kita juga beberapa macam. Kita ini memiliki variasi jenis perikanan yang bisa kita budidayakan cukup banyak. Lobster salah satunya, teripang yang orang tidak pernah melihat. Lalu kemudian ada kerapu, ya berbagai macam jenis. Kemudian ada kakap, lalu kemudian ada abalon, ya. Terus kemudian udang udah orang juga semua tahu. Ya. Terus kemudian ada kepiting soka. Ya, suka juga kan makan kepiting soka. Nah, jadi banyak ya Pak ya? Banyak yang itu bisa yang dikembangkan yang konteksnya budidaya. Karena budidaya itu berkesinambungan. Dan kemudian kita bisa memproduksi dalam jumlah yang besar. Begitu. Oke. Pak, tadi menarik Anda menyampaikan kan bahwa Anda ingin mencoba berdiri di tengah gitu, mencari solusi yang terbaik, tidak hanya berpihak di satu sisi atau satu aspek aja gitu. Nah, dan saat ini Anda juga tadi sudah menyampaikan tengah melakukan upaya sosialisasi dan persuasif kepada para nelayan. Nah, solusi apa Pak yang Anda tawarkan kepada para nelayan ini terkait dengan penggunaan cantrang ini? Yang pertama adalah kita bisa berikan gambaran. Kalau mereka masih mau yang tangkap itu, kita bisa berikan gambaran bahwa di wilayah atau di wilayah penangkapan ini adalah jumlah ikannya hanya sekian. Wilayah penangkapan di sini jumlahnya akan sekian. Nah ini kita bisa atur, kita sedang rumuskan untuk kemudian nelayan-nelayan ini kita berikan perizinan khusus di wilayah-wilayah tersebut. Yang kedua, kita sosialisasikan juga bahwa peralatan tangkap yang ramah lingkungan itu akan memiliki kebersinambungan. Kenapa? Karena kalau misalnya menurut kajian Komnas Ciskan ya, itu katakan misalnya yang Indonesia tuh secara keseluruhan kan 12,5 juta ton per tahun. Dan itu yang boleh diambil hanya 10 juta, kira-kira 80%. Nah ini yang harus kita pertahankan, 80% itu jangan sampai lebih. Kalau dia nanti overfishing ya dengan menggunakan alat-alat itu, nanti seluruh ekosistem di bawahnya rusak. Kalau dia rusak, dia nggak akan bisa memproduksi 12,5 juta. Kira-kira itu namanya. Nah itu yang akan kita sosialisasikan terus. Saya kira kalau kemudian dia memiliki satu ruang, misalnya dia diperbolehkan di satu titik, kamu ke sini, kita kasih gambaran. Ini semacam ada zonasi gitu ya? Zonasi. Saya kira dengan cara itu, harapan saya nanti, tapi ini masih dalam sosialisasi ya. Dengan cara itu si para nelayan akan memiliki satu kepastian, jadi dia nggak kesono kemari. Anda memiliki target waktu nggak Pak terkait dengan sosialisasi yang secara gencar dilakukan? Saya menginginkan semua ini selesai di bulan akhir Maret atau April, sehingga di bulan Juni nanti sudah bisa diterapkan, termasuk 3 target utama kita itu. 1, peningkatan PNBP, nomor 2 nelayan sejahtera, terus nomor 3 adalah budidaya. Budidaya ini kita genjot terus. Lalu fokusnya kepada produk-produk yang memiliki keunggulan di pasar. Jadi ada 5 produk keunggulan hasil budidaya yang akan bisa kita tingkatkan ke kelas dunia. Oke, berarti ada 3 target tadi, PNBP, nelayan sejahtera, dan budidaya. Oke, mudah-mudahan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan Pak, Maret selesai sehingga pertengahan tahun sudah mulai dijalankan. Pak Trenggono, mungkin sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita di sore ini, ada pesan khusus nggak Pak ya? Ingin Bapak sampaikan ke para nelayan mungkin? Ya, jadi saya berharap nelayan ini juga mulai disiplin ya, terutama untuk keselamatan para nelayan itu sendiri dengan menggunakan life jacket, lalu kemudian dengan peralatan melaut yang memadai ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena ingat para nelayan ini semua kan punya keluarga. Nelayan ini juga akan menghidupi keluarga yang memiliki masa depan lagi ke depan. Nah itu yang paling penting bagi nelayan.